Gawat, Kim Jong-un jatuhkan sanksi tegas kepada pejabat korupsi di Korea Utara. Benarkah dieksekusi mati? Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memecat sejumlah manajer proyek yang bertugas membangun sebuah rumah sakit di Pyongyang. Mereka kedapatan memeras warga setempat agar memberi sumbangan. Pemecatan itu merupakan langkah keras kedua yang dilakukan pemerintah terhadap beberapa pejabatnya. Mengingat kebijakan semacam itu jarang dipublikasikan di media setempat. Kim Jong-un memerintahkan Rumah Sakit Umum Pyongyang dapat selesai dibangun pada peringatan 75 tahun berdirinya Partai Buruh pada Oktober tahun ini. Dia menyampaikan pembangunan rumah sakit merupakan prioritas pemerintah untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dalam kunjungan terbarunya ke lokasi pembangunan, Kim memecat sekelompok manajer proyek serta memanggil Komisi Koordinasi Konstruksi karena mereka dianggap gagal mengalokasikan anggaran secara wajar. Sejumlah manajer proyek yang meminta peralatan dan bahan material dari masyarakat, dia menindak keras mereka karena membebani masyarakat dengan meminta seluruh jenis bantuan. Demikian isi berita KCNA. KCNA juga menyiarkan beberapa foto yang menunjukkan raut serius Kim yang lengkap dengan masker saat mengunjungi lokasi pembangunan rumah sakit. Kim telah 2 kali memecat beberapa manajer pembangunan rumah sakit pada bulan ini. Ia sebelumnya mengkritik mereka tidak perhatian dan melanggar aturan anti pandemi. Namun Kim mengapresiasi kontraktor proyek karena membuat kemajuan yang cepat. Meskipun mereka menghadapi situasi sulit, namun ia meminta partai untuk menyelidiki kinerja Komisi Koordinasi Konstruksi sebagai sebuah kesatuan dan mengganti seluruh pihak yang bertanggung jawab. Yang Moon-jin, seorang profesor di University of North Korea Studies di Seoul, Korea Selatan, mengatakan pemecatan itu jadi sinyal proyek pembangunan tengah terhambat. Langkah Kim itu juga dapat menjadi tanda Korea Utara mengalami kesulitan ekonomi. Pemecatan itu menunjukkan pembangunan rumah sakit kemungkinan terhambat dan upaya memenuhi tenggat waktu pada Oktober jauh lebih sulit karena pandemi dan sanksi membuat mobilisasi sumber daya tidak mudah, kata Yang. Korea Utara belum melaporkan kasus positif COVID-19 tetapi pemerintah telah memberlakukan kebijakan pencegahan seperti larangan berkumpul, kewajiban pakai masker, dan karantina wajib bagi para petugas di perbatasan. Di sisi lain, klaim 0 kasus, Korea Utara sebut tengah mengembangkan vaksin COVID-19. Korea Utara menyatakan tengah mengembangkan vaksin COVID-19 meski negara tersebut mengklaim tak memiliki satupun kasus coronavirus. Dikutip dari CNN, Komisi Sains dan Teknologi Korea Utara menyebut uji klinis untuk kandidat vaksin di negara tersebut tengah berlangsung. Pengembangan vaksin kini tengah dilanjutkan dengan fase ketiga yang melibatkan pengujian pada manusia. Pengembangan vaksin untuk penyakit yang telah menginfeksi 14,5 juta orang dan membunuh lebih dari 605.000 orang secara global menjadi salah satu tantangan teknologi di bidang kesehatan. Banyak negara berinvestasi besar-besaran untuk mengembangkan vaksin ini. Pengembangan vaksin pun membutuhkan anggaran yang besar. Pengembangan vaksin ini pun muncul beragam spekulasi. Ada kemungkinan ini merupakan kombinasi dari rasa takut terhadap virus serta upaya untuk meyakinkan bahwa Kim Jong-un kembali bangkit menghadapi tantangan untuk melindungi rakyat. Korea Utara selama ini tergolong sebagai salah satu negara dengan sistem perawatan yang buruk. Negara komunis ini bahkan mengandalkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk memasok vaksin dan imunisasi bagi rakyatnya. Ada pula fakta bahwa Pyongyang tidak secara terbuka mengakui penyebaran infeksi corona di negaranya. Sebagian besar ahli memperkirakan sistem perawatan kesehatan negara itu akan cepat kewalahan dalam menghadapi pandemi. Banyak fasilitas medis Korea Utara tak memiliki akses ke listrik yang dapat diandalkan atau air mengalir. Obat-obatan dan peralatan lain juga sering tak tersedia. Kapasitas pengujian virus corona juga menjadi masalah.
Perwakilan WHO di Korea Utara Edwin Salvador menyebut hanya 922 orang dari 25 juta penduduk yang telah dites. Salvador mengatakan melalui email bahwa sejak pandemi dimulai sebanyak 25,551 orang telah dikarantina dan kemudian dibebaskan. Sementara 255 orang yang seluruhnya merupakan warga Korea Utara masih dikarantina pada 3 Juli. Banyak pakar kesehatan meragukan klaim Korea Utara yang tak memiliki infeksi COVID-19. Virus ini sangat menular dan dapat dengan mudah merembes ke negara tersebut. Jumlah kasus COVID-19 di seluruh dunia hingga Rabu 21 Juli mencapai hampir 15 juta. Detail perkembangan kasus banyak diberitakan oleh media-media. Namun ada yang mengatakan Korea Utara berada di posisi yang tepat untuk menghentikan penyebaran klaster karena dapat dengan cepat memberlakukan tindakan penguncian yang lebih lambat dilakukan oleh negara-negara lain. Lagi pula negara ini menerapkan kediktatoran dan secara ketat mengontrol siapa saja yang dapat masuk, biasanya hanya sejumlah kecil wisatawan, diplomat, dan relawan. Rata-rata warga Korea Utara tidak diizinkan melakukan perjalanan jauh dari rumah tanpa persetujuan pemerintah. Secara umum, pandemi ini tampaknya terkendali di Korea Utara. Kim mengatakan awal bulan ini bahwa upaya negaranya telah menunjukkan keberhasilan, tetapi memperingatkan para pejabatnya untuk tidak berpuas diri karena krisis kesehatan global belum mereda. Tidak jelas seberapa meyakinkan kandidat vaksin yang diproduksi di dalam negeri akan berperan dalam strategi anti pandemi Korea Utara. Korea Utara penuh dengan kerahasiaan, sementara itu WHO mencatat ada lebih dari 150 kandidat vaksin dalam evaluasi praklinis dan 23 yang telah mencapai uji klinis hingga Rabu pekan lalu. Beberapa perusahaan farmasi raksasa yang mendukung vaksin-vaksin tersebut bernilai lebih dari seluruh ekonomi Korea Utara. Sementara itu, pesawat pengintai Amerika Serikat terbang di langit Korea Selatan. Benarkah pantau Korea Utara? Sebuah pesawat pengintai RC-135W Rivet Joint milik Angkatan Udara Amerika Serikat terbang di atas langit Korea Selatan yang diduga untuk memantau Korea Utara. Dilaporkan Yonhap, pesawat tersebut terlihat di atas langit Seoul pada Senin 20 Juli sekitar pukul 10 pagi waktu setempat. Seorang pelacak penerbangan mengatakan pesawat tersebut memiliki misi yang jelas untuk mengawasi Pyongyang setelah pertemuan tertutup Partai Pekerja Korea atau WPK. Pada Sabtu 18 Juli 2020, KCNA atau Korean Central News Agency memuat pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un mengadakan rapat tertutup untuk membahas masalah-masalah utama keamanan, di mana Pyongyang mengaku sedang mencari cara untuk memperkuat langkah pencegahan perang karena adanya potensi militer di semenanjung Korea. Pengarahan pesawat pengintai oleh Washington adalah bagian dari operasi regulernya. Namun para ahli mengatakan beberapa pesawat dibiarkan terlihat untuk memberikan tekanan pada Korea Utara. Sementara itu, sumber-sumber militer Korea Selatan mengatakan Korea Utara tidak menunjukkan gerakan militer yang tidak biasa dalam beberapa pekan terakhir, khususnya setelah Kim Jong-un membatalkan rencana aksi militer terhadap Korea Selatan pada bulan lalu. Beberapa waktu terakhir, ketegangan di semenanjung Korea telah meningkat. Pada Juni, Korea Utara dilaporkan telah meledakkan kantor penghubung yang berada di perbatasan Kaesong dan mengancam akan mengambil tindakan militer karena aksi para pembelot yang menyebarkan propaganda. Selain itu, Korea Utara juga mengecam buku putih pertahanan Jepang 2020 yang menganggap kekuatan nuklirnya sebagai ancaman perdamaian di kawasan. Pyongyang sendiri menuding Jepang berusaha untuk meningkatkan militer secara aktif. Diketahui sebelumnya alasan lain Korea Utara ledakan kantor penghubung adalah istri Kim Jong-un yang dihina. Pemerintah Korea Utara diketahui telah meledakkan kantor penghubung antar Korea yang berada di perbatasan kedua negara. Saat itu, Korea Utara disebut-sebut kesal oleh aksi para aktivis anti Pyongyang di Korea Selatan yang terus-menerus menyebar propaganda di perbatasan kedua negara. Namun menyadur New York Post, ada kabar yang menyebutkan bahwa peledakan kantor penghubung antar Korea itu merupakan bentuk kekesalan Kim Jong-un lantaran para aktivis telah menghina istrinya, Ri Sol-ju. Selain menyebarkan selebaran anti Pyongyang, Duta Besar Rusia untuk Korea Utara Alexander Matsegora mengatakan para aktivis juga menghina istri dari pria berjuluk Rocketman itu. Selebaran itu berisi propaganda kotor dan menghina yang khusus.
ditujukan untuk istri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Matsegora kepada media Rusia TASS dikutip New York Post pada Rabu 1 Juli lalu. Matsegora juga menyebut tidak penghinaan itu berlanjut dengan kiriman foto-foto istri Kim Jong-un yang telah disunting sedemikian rupa. Kantor penghubung di Kaesong, tepat di utara perbatasan, meledak pada 16 Juni. Sehari setelahnya, negara pemimpin Kim Jong-un itu melanjutkan latihan militer, meningkatkan kesiapan di kota-kota perbatasan dan membangun kembali pos penjagaan.